kembali dengan saya, Dewi. Kali ini kita akan membahas bagaimana caranya kita menghargai diri sendiri tanpa kita meminta pengakuan dari orang lain. Nah, di sini biasanya kita menganggap bahwa pengakuan dari orang lain itu penting bagi kita. Ya kan, penilaian orang lain itu terlalu penting bagi kita. Bahwa kita bisa diterima, bahwa kita bisa diakui gitu. Sehingga menimbulkan rasa percaya diri. Ya, itu ada benarnya juga sih. Tapi tidak selamanya nilainya akan seperti itu. Nah, yang paling penting adalah kita mengetahui, kita bisa memahami bagaimana diri kita sendiri sehingga kita bisa menghargai diri kita sendiri terlebih dahulu. Gitu. Nah, seringnya kita suka membandingkan diri kita dengan orang lain. Dan orang lain itu yang kita anggap dia lebih dalam hal segala-galanya dari kita, ya kan? Dia lebih hebat dalam kehidupannya, dalam karirnya, dalam sosial ekonominya, kemapanannya, pokoknya dalam segalanya. Dan itu yang membuat diri kita menjadi merasa tidak percaya diri, menjadi merasa rendah diri, menjadi merasa lebih kita tidak berharga, kita merasa tidak penting. Bukan, itu anggapan yang salah sebenarnya. Apapun diri kita, kita adalah berharga, kita adalah penting. Jangan pernah berpikiran apabila diri kita tidak sama dengan orang lain, itu artinya kita tidak berharga. Bukan, kita tetap penting, kita tetap berharga. Orang yang pertama menghargai diri kita adalah dirimu sendiri, diri kita sendiri. Jadi sebenarnya mindset kita yang harus dirubah gitu. Nah, sebenarnya membandingkan diri dengan orang lain itu sebenarnya tidak negatif juga sih. Ada nilai positifnya. Yang penting kita bisa mengambil nilai positifnya gitu loh. Tapi kalau kita mengambil nilai negatifnya, yang terjadi adalah satu, kita jadi insecure, merasa tidak nyaman dengan diri sendiri. Terus kita menjadi overthinking atau pikiran yang berlebih. Terus kita menjadi pemalu. Terus kita menjadi ragu. Kita menjadi takut. Terus kita menjadi tidak berani melakukan hal yang baru, dan kita menjadi tidak berani berinteraksi. Nah, ini lebih parah lagi. Nah, hal-hal tadi yang saya sebutkan, nah ini dampak negatifnya apabila kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, di sini saya akan membagikan tips bagaimana caranya kita untuk kita bisa percaya diri, tapi tidak dengan kita membandingkan hidup kita dengan orang lain. Kita dapat berkaca dengan diri kita sendiri. Yang pertama adalah biasanya kalau kita membandingkan diri dengan orang lain, itu munculnya adalah rasa kita kecewa dengan diri kita sendiri. Nah, di sini kita harus cari pemicunya. Pemicunya yang menyebabkan kita membandingkan hidup kita dengan orang lain, ya kan? Nah, di zaman yang serba milenial ini, yang serba internet ini, itu biasanya adalah kita melihat dari sosmed, ya kan? Entah dari Facebook, Instagram, Twitter, atau yang lain-lainnya. Nah, itu biasanya kan mereka sering memposting kehidupan mereka,
kehidupan pribadi, kehidupan sosial, karir, ya kan? Itu yang bagus-bagus, yang wah pokoknya yang keren lah gitu ya. Nah, ini karena kita sering melihat ya, kita sering membandingkan gitu di sosmed. Ya kok kita begini ya, nggak seperti dia ya gitu kan. Nah ini kita salah persepsi di sini. Sebenarnya bukan sosmednya yang bermasalah, tapi yang harus kita perbaiki adalah cara atau sudut pandang kita. Nah, sosmed yang kita gunakan itu alangkah baiknya bila kita gunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Contohnya kita untuk mencari sosmed atau berhubungan dengan passion atau hobi, ya kan, yang hobinya musik, kuliner, otomotif, ya kan, atau fashion gitu ya, atau kosmetik gitu. Nah itu carilah sosmed yang berhubungan dengan hal-hal yang sesuai dengan hobi atau passion kita. Nah itu malah baik, tujuannya malah kita dapat menambah ilmu baru, pengetahuan baru, sehingga dapat meningkatkan skill kita, ya kan. Sudah meningkatkan skill, kita jadi lebih bersemangat karena sesuai dengan passion kita gitu. Nah yang kedua adalah kalau kita ingin menilai diri kita sendiri, lebih baik kita membandingkan diri kita sendiri itu dengan diri kita sendiri yang saat ini dengan diri kita sendiri yang saat lalu. Entah itu 6 bulan yang lalu, entah itu beberapa tahun yang lalu gitu. Bukan membandingkan diri kita saat ini dengan diri kita orang lain gitu, dengan orang lain. Nah, dengan membandingkan diri kita sendiri, nah itu kan memberi progres ya sebenarnya. Ini kita list nih, 6 bulan yang lalu kita bla 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 apa, tulis. Nah saat ini pencapaiannya, progresnya kita apa, bla 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 bla, tulis. Nah dengan itu kita bisa melihat, kita bisa refleksi diri, ya kan? Kita refleksi diri, ternyata ada peningkatan, progresnya sampai berapa persen gitu. Nah itu lebih baik lagi untuk mengembangkan diri kita. Jadi kita fokusnya adalah pada diri kita sendiri, perkembangan progres dari diri kita sendiri, bukan perkembangan progres akibat kita membandingkan dengan orang lain. Nah yang ketiga adalah kita bisa mulai membuka diri dengan orang lain. Artinya kita bisa sharing ya, membagi cerita, membagi pengalaman dengan orang lain. Tapi yang perlu diingat adalah orang lain di sini tuh tentunya orang lain yang bisa kita percayai, yang lebih matang pribadinya, yang pengalaman hidupnya juga lebih banyak gitu. Jadi dia bisa kasih masukan, dia bisa menilai secara objektif itu dari diri kita. Memang kita perlu juga menerima penilaian dari orang lain sehingga kita bisa merefleksikan diri juga bahwa oh ternyata kita di mata orang lain seperti ini gitu kan. Nah kita juga mulai memperbaiki diri supaya kita juga lebih baik lagi gitu. Nah segitu dulu ya teman, sharing singkat kita bagaimana cara kita percaya diri tanpa kita ada pengakuan dari orang lain, tapi kita memperbaiki diri kita sendiri, progres kepada pertumbuhan diri kita sendiri. Nah, semoga kita menjadi pribadi yang lebih pandai bersyukur, pribadi yang penuh kasih, penuh sayang, dan penuh cinta. Terima kasih ya teman atas perhatiannya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bunyikan lonceng apabila ada notif saya yang masuk, dan jangan lupa untuk tulis komen di bawah video saya tentang apa-apa yang ingin ditanyakan atau hal apa yang ingin dikupas di next konten saya berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Rahayu.